Ready to go again? I can see what he's doing. He's cooking. Dan emang Pak D kita satu ini ya kan, udah usia 40-an, sahabat-sahabat Tickle dari F1 berapa tahun, lalu ketika dia comeback ke F1 lagi, kayak nggak hilang-hilang aja performanya. Masih aja sangar ya kan. Itulah mengapa kita semua suka sama Pak D satu ini. Dia tiada henti dalam memberikan kita hiburan on dan off track juga sih. Tapi nggak semua pembalap hebat dan legend mampu sahabat Tickle dari F1 lalu comeback dengan performa yang sama ketika mereka lagi di prime-prime-nya. Nggak usah jauh-jauh lah, kalau kita mau bahas soal itu, salah satunya ialah Michael Schumacher. Kita semua tahu betapa legendnya Michael Schumacher, dan kita semua juga tahu prime Schumi itu kayak apa, dan karena itu juga dicetuskan sebagai GOAT F1. Tapi, comeback-nya ke F1 bersama Mercedes tidak berjalan sesuai dengan harapan. Dan hari ini gue mau bahas, mengapa comeback Schumi ke F1 itu gagal. Michael comeback ke F1 pada tahun 2010 bersama Mercedes, pabrik mobil asal Jerman yang comeback juga ke F1 sebagai tim utuh setelah mereka membeli tim Brown yang secara mengejutkan menjadi Jordan musim lalu. Nah, pabrikan Jerman ini bakal memiliki dua lineup Jerman, Nico Rosberg dan Michael Schumacher. Edan, full Deutschland nih. Mengingat Mercedes membeli mobil Brown yang juara musim lalunya, orang berekspektasi bahwa Schumi pastinya akan mengawali comeback-nya seperti dia saat mengakhiri karirnya di F1 pada 2006. Apalagi ini kan mereka juga reunian ya, Ross Brown dan Michael Schumacher. Pasti harapannya juga makin gede tuh ya melihat dua legend ini reunited. Mercedes datang di 2010 dengan mobil yang tentunya kurang lebih sama kayak Brown di akhir 2009. Tapi ingat, Brown di 2009, apalagi di akhir-akhir ya, itu emang udah terkejar sama tim lain. Maka dari itu juga, tim kayak McLaren, Red Bull, dan Ferrari 2010 ini sudah berkembang jauh dan melampaui Mercedes. Jadi persaingan Mercedes di musim ini ialah dengan Renault untuk posisi keempat di konstruktor. Lalu bagaimana dengan performa Michael di musim ini? Mengingat ini Michael Schumacher yang kita omongin ya, kalau emang mobil mediocre ya dia bisa lah ya repotin papan atas sedikit bang. Well, nyatanya ya dia yang kerepotan sih sebenarnya. Lu so asik bang. Jika dibandingkan dengan Nico, cukup kewalahan ya, karena head-to-head qualifying mereka 5-14 Nico unggul. Dan di race juga di saat Nico meraih beberapa podium dan poin-poin besar ya, Michael tuh di musim itu sama sekali nggak dapet podium. Ya mungkin kita berekspek terlalu berlebihan ya, Michael kan udah pensiun selama 3 musim, jadi ya pasti masih karatan lah ya. Jadi 2011 harusnya bisa lebih baik karena udah menghilang dikit karatannya dan bisa mengalahkan Nico ya kan. Di 2010, well sebenarnya kurang lebih masih sama, masih dengan mobil mediocre ya, dan masih terdominasi oleh Nico. Apalagi di qualifying, jauh lebih parah kali ini head-to-headnya yaitu 3-16. Tapi di race masih ya oke lah, lebih close dikit ke Nico. Lucunya, kali ini dua-duanya nggak dapat podium meskipun persaingan untuk P4-nya lebih lugowo. Tapi ya begitulah akibatnya ketika top 3 tim terlalu asik sendiri, semua podium disabit semua sama mereka ya kan. Ya masih lebih mendingan lah ya daripada satu tim atau satu balap doang yang asik sendiri di depan ya kan. Ayolah, orang musim itu juga cuma satu tim dan pembalap yang asik sendiri. Oh iya juga ya. Walaupun begitu, di musim ini Michael berapa kali sempat menunjukkan ke kita semua kalau dia tuh masih memiliki spark-spark indah tersebut. Khususnya di wet race, apalagi kita tahu ya kan, Michael di wet race itu udah edar lah pokoknya lah ya. Kayak Canadian Grand Prix di musim itu, dimana dia bisa aja meraih podium, tapi sayang emang pace-nya masih kalah sama pembalap lain di belakangnya saat itu ya. 2 musim berturut-turut, tapi dua-duanya bisa dibilang tidak memuaskan. Jadi apakah ini emang karena mobil Mercedes nggak mendukung, atau emang Michaelnya aja yang udah nggak sehebat dulu lagi? Nah, jawaban itu akan terjawab sepenuhnya di musim berikutnya, yaitu 2012. Musim ketiga dan bisa dibilang ini penentuan masa depan Michael di F1.
Datanglah 2012, musim paling the best dalam sejarah F1 kalau menurut gue ya, dimana persaingan tuh ketat banget ya. Nah, sekali lagi gue akan bilang ini, bagi kalian gak setuju, sini lu pada debat sama gue ya. Ya, kadang Mercedes bisa aja di beberapa balapan, khususnya di awal musim ya, menantang tim papan atas lainnya untuk podium dan bahkan kemenangan. Untuk Michael sendiri sebenarnya di qualifying, berkembang banget ya secara head to head, dia setara sama Nico, 10-10 ya. Dan di musim ini juga dia mampu meraih podium pertamanya sejak comeback ke F1 di Valencia Grand Prix dan menciptakan podium legendaris ini. Dan mungkin ini adalah salah satu podium di mana di hari itu tuh udah spesial banget sebenarnya. Gak butuh bertahun-tahun dulu lah untuk menyadarinya, tapi langsung di hari itu juga kita sadar, wah ini podium paling mantap nih, paling the best ini ya. Gelo emang. Edan pisan cuy. Tapi aduh hai, sebenarnya Schumi di musim ini banyak juga sih ya kekacauan-kekacauannya. Dia banyak sekali membuat kesalahan-kesalahan yang merugikan dirinya dan pembalap lain juga. Sebenarnya dari 2010 ya udah sering juga sih, tapi di musim ini ya lebih parah lagi ya. Dan di sini menunjukkan bahwa nggak hanya pace dia yang menurun, tapi awareness dia juga udah parah juga sih ya. Dan melihat rekan timnya konsisten mendapatkan poin-poin gede dan bahkan menang di Chinese Grand Prix, tentu bukan image yang bagus untuk Michael. Maka dari itulah Michael memutuskan untuk meninggalkan Mercedes dan F1 setelah 2012. Dan kali ini beneran akan sepenuhnya meninggalkan F1. Jadi 3 musim bersama Mercedes merupakan sequel dari karir Michael di F1. Tapi sayangnya endingnya tidak begitu manis, walaupun balapan terakhirnya ya akan selalu dikenang sih di mana dia meraih poin dan membiarkan Seb, pembalap yang mengidolakannya sejak dari kecil ya, menyalipnya dan meraih gelar ketiganya. Momen ini ibarat kayak menyerahkan tongkat estafet gitu. Sang veteran menyerahkan tongkatnya ke pemuda. Mantep lah. Jadi kangen sekolah dulu sih olahraga estafet ya. Berasa kayak Michael sama Seb jadi ya kalau gue ikutan main kayak gituan. We don't care. We don't care. Tapi apa sebenarnya yang membuat comeback Michael ke F1 tuh gagal? Ya alasan pertama udah jelas. Mobil 2006 jauh berbeda dengan mobil 2010. Pasti adalah beberapa pembalap yang gak bisa adaptasi dengan regulasi baru. Dan akhirnya membu, ya Michael adalah salah satunya. Dan alasan kedua bisa dibilang terhubung, yaitu sabbatical yang cukup lama. Ya, 3 musim sabbatical tuh bisa dibilang cukup lama ya. Dan pastinya karatan itu ada. Tapi tergantung apakah dia bisa menyingkirkan karatan itu seiring berjalannya musim atau enggak. Nah itu yang nanti akan dilihat. Alasan ketiga, sama berhubungan juga, yaitu Michael sama sekali nggak ada balapan di ajang lain selama sabbatical di F1 itu. Ya terkadang kalau misal mau comeback ke F1, ya cara biar kita nggak karatan ya balapan di ajang lain. Kayak Nando contohnya, doi balapan di IndyCar, World Endurance Championship, dan lain-lain sampai dia comeback ke F1. Hanya perlu mengembalikan feel nyetir mobil F1-nya aja, dan beruntung aja, dia masih menyetir regulasi yang sama seperti sebelum dia keluar dari F1 di 2018. Jadi hanya butuh berapa balapan aja untuk dia adaptasi kembali dan mengembalikan peak performanya. Nah kalau Schumi, ya pertama dia naik ke mobil dengan regulasi yang jauh berbeda dari musim terakhirnya di F1. Dia sabbatical cukup lama dan gak ada balapan di ajang lain di periode itu. Jadi karatan itu udah full power. Kalau mau dihilangin juga bakal butuh waktu, atau bisa aja gak bisa lagi, mengingat usianya yang udah 40 tahun saat itu. Ya walaupun usia bukan segalanya, gue tahu, tapi ini juga cukup berpengaruh. Pace dia juga udah gak segar dulu dan awareness dia juga udah kacau. Jadi ya susah kalau mau bersaing sama para pembalap muda. Akhirnya ketika ia sadar bahwa sudah sulit untuk mengembalikan performa dia yang dulu, dia mulai hilang motivasi dan kepercayaan diri. Nah, kalau pembalap yang usianya udah 30-40an mengalami hal itu, yaitu kehilangan motivasi, ini sudah mulai tanda-tanda kalau pensiun tuh udah deket. Jika nggak percaya silakan tanya Seb. Ditambah rekan timnya Nico jelas-jelas mendominasinya, apalagi di qualifying selama 3 musim itu. Ya udah menunjukkan kalau emang sudah jelas bukan eranya lagi. Ya nggak bisa menyalahkan Michael juga karena emang itu udah normal, pasti semua pembalap akan mengalami periode itu. Stint keduanya menurut gue nggak bakal nge-damage legacy-nya banget lah di F1. Karena yang namanya pembalap F1 pasti ada ups and downs-nya. Dan untuk Michael, stint kedua ini jelas banyak downs-nya ya. Lagi pula alasan terbesar kenapa Michael mau balik ke F1 in the first place, khususnya Mercedes ya karena Ross Brown. Seperti gue bilang di awal video tadi, kita tahu lah ya kesuksesan yang mereka raih pasti Ferrari dulu, mereka pasti ingin meraih di Mercedes juga, tapi sayangnya ya gagal gitu ya.
Ya ibaratnya kayak misalkan ya nanti Max udah pensiun dari F1 terus balik lagi karena GP. Bisa jadi ide bagus juga tuh buat doi ya. No! 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 Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Mengapa comeback Shumi ke F1 tuh gagal? Tulis aja komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh